Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bisakah kita mencapai ma'rifat tanpa bertorikoh atau berbaiat ke mursyid? Itu yang kedua yang kami tanyakan, apa manfaat atau tujuan melakukan kholwat? Terima kasih. Yang pertama tadi kurang jelas kula. Kemebasan. Bisakah mencapai ma'rifat tanpa kita berbaiat ke mursyid atau bertorikoh dulu? Tanpa kita bertorikoh atau berbaiat ke mursyid gitu. Dan nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita mencapai makrifat tanpa bertorikoh? Ini jawaban pertanyaan yang baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita terlebih dahulu harus mengerti tentang apa sih torikoh itu. Torikoh dalam pemahaman hakikat ada dua pengertian. Secara murad torikoh adalah jalan, ya, jalan. Di situ ada torikoh secara secara hakikat ya. Berarti torikoh golongan koyo Qadariyah, Nasabandiyah, Sidikiyah dan lain sebagainya ya. Kalau yang dimaksud panjenengan torikoh secara umum niki, apakah tanpa torikoh seperti itu bisa mencapai marifat? Ini tak jawab, nggak bisa, harus melalui torikoh. Lah torikoh yang tak maksud bukan hanya torikoh secara secara umum seperti ini buatan, ada torikoh secara khusus. Lah saya sendiri mengajarkan di dalam hukum hakikat menuju ma'rifat ini memakai torikoh secara khusus. Kalau toh pengertian torikoh secara murad itu adalah jalan, secara khusus istilah sholat ikut juga torikoh. Aktivitas apapun itu kesebut torikoh. Kesebut torikoh. Fasilitas yang dihadapkan oleh Allah iku kabeh kesebut jalan. Kesebut jalan. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau mempergunakan jalan itu untuk bertemu Allah? Karingatan. Mohon maaf. Di dalam toriko pada umumnya itu memang mengajarkan berzikir kita supaya bisa suluk menuju wusul pada Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan, mohon maaf, tanpa kau buka lewat sirul asrar tak akan bisa, tak akan bisa. Paling tidak sampai kali kula bukain anggone makom mukasyafah, mboten buka ning musyahadah. Makom kon 3. Muhadharah, mukasyafah. 1, 2, 3. Pun niki. Makom muhadharah iku makomi golongan kita yang bersyariat saja. Ya, makom kasunyatan iki lho, muhadharah. Kita bisa melihat meja, iki muhadharah. Muhadharah, makom umum. Kita bisa melihat makom muhadharah. Lah, makom mukasyafah adalah makom di mana mata hati sampean dibuka Allah tentang gaibnya makhluk. Apa gaibnya makhluk? Mana sing kesebut makhluk itu kegaiban itu dibuka. Yun sewu, alam barzah gaib napa mboten? Gaib. Alam akhirat gaib mboten? Gaib. Surga neraka gaib mboten? Malaikat gaib mboten? Jin, iblis gaib mboten? Itu dibuka. Bahkan takdir yang akan terjadi itu mukasyafah. Gaib. Alam arsy atau ya alam arsy itu lebu gaib karena selain Allah. Lah,
Mengapa kita di dalam thariqah pada umumnya itu tidak diajarkan tentang sirul asrar? Kembali lagi saya mengatakan kelas Pak, kelas. Mohon maaf nggih. Yang kita dapatkan di dalam syariat thariqah itu jahri dengan siri. Mohon maaf sebelumnya. Karena memang aturan di situ. Kalau kau ingin mendapatkan sirul asrar, ya manjing. Masuklah di dalam etika ajaran hakikat untuk menuju ma'rifat, baru dibuka di situ nanti. Dan ini susah, kita mencari untuk sing gelem buka susah, karena di situ ada resiko. Apa resiko? Diedan-edani wong. Loh, tuh. Kembali kepada pertanyaan, apakah tanpa thariqah pada umumnya, ya mungkin sing sama tanyakan pada umumnya ya, itu bisa mencapai makrifat? Jawab saya, tidak bisa kalau tidak memakai thariqah pada khususnya. Artinya bisa Anda akan sampai pada makrifat walaupun tanpa thariqah pada umumnya, tapi memakai thariqah pada khususnya. Apa thariqah? Thariqah itu jalan. Thariqah, nah ini kini tak terjemahno. Aduh, gak enak wedok, gak enak, gak wani aku. Iku jalan. Salat termasuk thariqah utawa jalan untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mukminin. Lah sarengate iku rupa ngelmu, ya apa? Dengan ilmu syariat salatmu iku bener. Nek ngadeg iku ya ojo maca halu Bandung. Ya kudu maca Fatihah, ditata ning hukum fikih. Iku syariate ngelmu iku. Lah thariqahe jalane ya salat iku. Pertanyaane, salatmu iku kok duni akhlak ilahiyah enggak? Hakikat enggak? Lah hakikat iki saged tanpa thariqah pada umumnya, artinya memakai thariqah pada khususnya. Iki salat iki ya thariqah untuk makrifat Allah. Di dalam salat ada Allah mboten? Jenengan dahar iku ada Allah mboten? Jenengan aktivitas apapun di situ ada Allah mboten? Iku thariqah, aktivitasnya iku sedaya. Tapi iki tidak dijelaskan. Karena yang dijelaskan itu orang pada umumnya. Nek thariqah iku ngene lho, kudu jumhur. Silsilahnya jelas sampai Rasulullah lah, ngoten ya. Bin jeduk Rasulullah. Gak pernah dibuka thariqah secara khusus. Padahal aktivitas semuanya itu thariqah. Aku takut lagi. Dengan thariqah yang kita lakukan, baik thariqah apapun, di situ kan ada aurat Pak, ada wirid, ada dzikir. Aku takut. Berapa tahun kau melakukan thariqah itu, terus hatimu sudahkah sampai pada Allah di maqam musyahadah? Aku takut. Ojo dijawab, tak jawab dhewe. Sebabnya aku ya wis ngalami kaya ngono kuwi. Nyun sewu, saya bisa mengatakan saya hanya masuk di dalam maqam mukasyafah. Mohon maaf. Ning kene ketemu kliwar-kliwere malaikat, ya. Para roh-roh leluhur. Ning kene diketone surga lan neraka. Takdir yang akan terjadi. Tahun 2000 kula niki ahli penerawang togel. Jujur mawon. Lho estu. Ning omah niku nyun sewu, tahun segitu niku omah iku gak ono sate tamu. Subhanallah, rambut kula wis gondrong. Kuru pisan, dadi pantes dadi dukun. Ngapunten Kang Kadah. Dolanan niki penuh karomah Pak, nyun sewu nggih, estu nyun karomah. Ben karomah. Lho mesti niki ana keplesete Pak. Lho nyun sewu lho ya.
Ibaratnya nomor ngomongno 35 iku munculnya pole 5 telu. Lho kepleset toh ngoten iki. Padahal apa sing tak terima iku 35 wedhus. Ya, lah kok diwalik dadi 5 telu. Jare sing tau, waduh keliru kualik. Ya nyun sewu. Niki nyun sewu. Jebule saya ada di mukasafah nggak bisa ke musyahadah makrifat Allah karena sirul asr belum saya dapatkan. Jadi pertanyaannya itu bisa karena apa? Memakai thariqah khusus. Iki gak butuh silsilah sing bin sampai mboten betul. Karena apa? Kalau kau bisa datang pada Allah sendiri, mengapa kau memakai pelantar? Ingat, la syarikalak, Allah tidak pernah memakai pelantara. Aku sendiri, kata Allah, yang menyelesaikan semuanya. Oleh karena kita masih tertendensi dengan hukum syar'i, muncullah kalimat lantaran. Gak apa-apa karena ini hukum syariat, gak ada masalah. Apa iso aku tutup Presiden Jokowi nek gak melalui ajudan? Gak iso, kudu lewat gunung baru. Apa iso aku nang Allah gak melewati Rasul? Gak iso, kudu lewat Rasulullah dulu. Iku etika di dalam syariat. Tapi kalau Anda sudah memakai thariqah secara khusus, nggak bergantung pada thariqah secara umum, maka di situ akan disebutkan inilah maksud la syarikalak. Sekarang kalau kita sudah masuk dalam thariqah secara umum, langkah berikutnya bagaimana kita bisanya makrifat pada Allah lewat thariqah secara umum. Maka di situ harus ditekakno sirul asrar. Jelas Pak nggih? Kalau yang dimaksud tadi pertanyaan adalah thariqah secara umum, tak jawab bisa manakala memakai thariqah secara khusus. Sebab thariqah secara khusus itu menyebutkan semua apa fasilitas yang dihadapkan terhadap diri kita itu disebut thariqah. Sing datang pada Allah itu roh apa jasad toh Pak? Ruh toh? Ruh. Ketika kita berthariqah secara umum, wiritan dan lain sebagainya, itu kan hati atau roh yang suluk nuju wusul nang Allah. Nek jasad kan ya sik panggah to Pak ya. Pancet lungguh imaman ya lungguh imaman, tak ngono ta ya. Ruh yang menghadap pada Allah. Lah, apakah Allah itu hanya kita wusuli hanya di dalam satu tempat toh? Dalam masjid atau dalam tempat majelis khusus? Lah mboten toh. Ning WC ana Gusti Allah mboten, Bu? Wonten nggih? Mana? Buntinti ana Allah. Makanya kalau sanjang semua aktivitas ikut thariqah, jadikanlah jalan untuk bertemu Allah di situ. Loh di situ ada musyahadah. Wis. Jadi mboten saged kula niki nek hanya berthariqah saja tanpa ada didikan hakikat sirul asrar nuju makrifat manjing ke musyahadah mboten saged. Tetep kula niki mumet nak nggone mukasyafah. Sampai dikatakan dalam hikam itu diibaratkan gini saya itu. Seperti khimar sing ngumbetno sing apa ngumbetno iku rek. Ngumbetno gandum, gilingan gandum. Mriki lak gilingan gandum utawa jagung. Khimar iku diwenehi apa? Tali lah mumet ngeten to. Perlune mumetno iki. Engko dari sini muterine maneh lah ngoten nggih. Artine apa? Iki kaya amalan
sing nuju nang Allah. Iya. Oleh karena hatiku masih ada tendensi selain Allah, lu mumet maneh nang dunya. Allahu Akbar niat ngopo? Kewajiban ya ben ora disiksa. Tujuannya apa? Ben aku dikasih pahala, ben aku dimasukno surga. Loh, tendensi toh. Berarti selain Allah itu kesebut dohir, kesebut dunya, kesebut makhluk. Berarti mumet maneh, wer. Lah ngoten nggih. Iki sanepan, asline sanepan. Ibnu Athaillah memberikan sanepan. Loh, mestinya kita kudu jaduk nang nggone musyahadah iki. Kuncinya sirul asrar. Pertanyaan, kok di dalam thariqah kebanyakan gak dibuka sirul asrar? Ojo diseneni. Memang mandeke ning kono. Mandeke ning kono. Apakah seluruhnya begitu? Kalau kesebut di situ, tinggal mursyidnya aja. Kalau mursyidnya itu sudah sampai tingkatan ma'rifat Allah, aku yakin sirul asrar itu pasti akan dipejangkan sekalipun itu beberapa murid saja. Itu pasti. Wis jelas nggih? Jadi dari pertanyaan yang dimaksud thariqah umum, tak jawab bisa, manakala dia itu memakai thariqah khusus. Kuncine ana nggone ajaran hakikat iku tok wis. Urusan thariqah sing model kaya apa monggo terserah. Wis satu. Nomor dua, apa mau? Masalah kholwat nggih. Kholwat apa mau? Apakah tujuan? Apa tujuan kholwat itu? Kholwat itu bisa kami sebut bahasa uzlah, zuhud, atau kholwat itu bahasa thariqah suluk. Apa tujuannya? Si salik ketika kholwat utawa suluk utawa meditasi utawa topo nggih. Tujuannya mek situ nuju musyahadah ma'rifat Allah. Lah sebelum sampai ma'rifat Allah, wusul nang Allah, otomatis nafi isbat. Apa? Pembersihan dhisik kotoran hati sangka dene perkara selain Allah dengan ritual dzikir yang diwejangkan itu. Niku tujuan daripada kholwat di situ. Dalam Al-Quran dikatakan itulah yakfur bitauhud. Yakfur, hati ngedoi perkara selain Allah. Hati membersihkan perkara selain Allah. Wa yu'min billah, dan hati menetapkan Allahnya. Artinya ruh itu ke musyahadah berlune bertemu Allah yang disebut wusul. Niku tujuane kholwat. Lah kholwat itu apakah hukumnya wajib? Kalau saya katakan wajib. Inilah bentuk amal mang. Nek wis makrifat ilmu ditompo, diteruskan makrifat amal yang disebut kholwat atau uzlah atau zuhud. Rupane lak fal ya'mal amalan soleh niki. Tingkatane syu'ar ain wahak. Ini proses-proses yang dialami setiap diri manusia sebelum dia dikatakan Allah sebagai kekasih. Jelas ya?